Saudara, saya yakin bahwa kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Amin. Katakan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup saya. Sampai akhir hidup saya, kemurahan Tuhan masih melimpah. Ya, saudara. Amin. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak semua saudara untuk kita boleh selalu memandang Tuhan. Bukan kita melihat sesosok wajah, ya, seperti yang ada di kalender atau di foto-foto Tuhan Yesus, saudara. Jelas beda. Tetapi memandang wajah Yesus apa artinya? Memandang wajah Yesus berarti hubungan yang erat dengan Kristus. Amin. Katakan, memandang wajah Yesus berarti suatu hubungan yang erat antara saya dengan Tuhan Yesus. Sehingga sepertinya saya bisa memandang wajahnya seumur hidup saya. Amin. Nah, itulah artinya kita memandang wajah Yesus, ya, saudara. Nah, apa yang kita baca di sini, ini adalah perkataan Tuhan, ya. Aku tidak lagi sembunyikan wajahku, saudara. Nah, ini adalah satu pelajaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Pada Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-29. 1, 2. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Katakan, luar biasa. Bahwa dia tidak akan menyembunyikan wajahnya lagi dari saya. Dia akan menampilkan wajahnya bila saya bertobat. Ya, ayat ini demikian. Itu sebab ayat 29 adalah akhir daripada kitab yang sebelumnya daripada kitab Yehezkiel ini. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Ya, saudara. Dan saya cek dengan bahasa lain, memang benar demikian, ya. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Jadi aku mencurahkan rohku kepada seluruh umat Israel, maka ketika mereka menerima rohku, katakan, ketika manusia menerima Roh Kudus, ketika manusia diurapi oleh Roh Allah, manusia bisa memandang wajah Yesus. Amin, ya, di situ. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Para kekasih, nah di sini saya memberikan ilustrasi dari gambar ini bahwa Yesus tampil, Yesus menampakkan dirinya. Ya, saudara, jelas secara eksplisit. Sekali lagi bukan wajah ini, ya saudara, tetapi Yesus tampilkan dirinya. Saudara, ya. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 7 dan 8, ya, mari kita akan membuka. Saya harus menggabungkan Yehezkiel tadi dengan Wahyu supaya lebih jelas. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1, 2. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Saudara, dahsyat ya. Awal pertama-tama salam di dalam kitab Wahyu dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada 7 sidang jemaat yang disebutkan berikutnya, saudara, adalah sudah dahsyat. Ya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Kalau Yohanes tidak mendapatkan wahyu dan visi ini, dari mana dia bisa nulis? Saudara, karena dia mendapatkan visi ilahi, katakan mendapat visi ilahi, baru bisa melihat sorga. Ya saudara, itu sebab di dunia ini saya dan Anda menerima visi ilahi dari mana? Dari firman, saudara. Sehingga kita bisa tahu, oh besok seperti ini, besok seperti itu, dan lain sebagainya. Saudara, dia menulis, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia.
juga mereka yang telah menikam dia. Terus orang-orang yang telah memusuhi Tuhan, yang telah menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan, Yudas Iskariot umpamanya. Terus kemudian para prajurit Romawi, kemudian orang-orang Sanhedrin, orang-orang Farisi yang memusuhi Tuhan Yesus. Saudara, kemudian ini pada zaman waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ya. Kemudian siapa lagi? Kepala imam Kayafas, Herodes, saudara. Nah, itulah orang-orang yang menikam dia, orang-orang yang memusuhi dia pada zamannya Yesus. Dan juga pada zaman sekarang ini, setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Saudara, semua orang yang menjahati pekerjaan Tuhan, semua orang yang menjahati kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, mereka semua ada di bawah kutukan dari Tuhan. Ya saudara, itu sebab saudara mesti tahu. Dan orang-orang ini dia tidak bisa menghindar. Enak aja mereka ketika hidup melawan kepada Tuhan dan menikam Tuhan. Dan ketika Tuhan sebagai hakim di atas segala hakim turun dari sorga di awan-awan, terus mereka tidak hadir, mereka absen, mereka bersembunyi. Enak aja mereka akan didatangkan oleh Tuhan. Dan kalau mereka buta, mereka dikasih penglihatan. Kalau mereka tidak punya mata, ada orang yang lahir dengan tidak punya mata, saudara, akan dikasih mata, saudara. Supaya apa? Melihat untuk pertama dan untuk terakhir, saudara. Ini loh Allah yang kamu musuhi. Lihat beberapa detik. Setelah itu, aku akan lempar kamu masuk dalam lautan api yang tiada terpadamkan. Ya saudara. Nah, di sini kita membaca juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Mereka yang tidak menikam Yesus, mereka yang tidak melawan kepada Kristus, namun tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka juga akan meratap. Ternyata ada juru selamat yang aku gak mau percaya. Aku sudah pernah percaya, tapi aku mengingkari imanku dan aku murtad. Saudara, orang-orang itu akan meratap menyesal karena mereka kok bisa sampai meninggalkan Tuhan. Dan sekarang Tuhan yang mereka tinggalkan itu nyata ada di depan mereka. Saudara, jadi mereka cuma bisa menangis dan meratap karena mereka tahu aku sudah tidak mungkin diterima lagi oleh Tuhan. Karena dia sudah muncul bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai juru penghakim yang akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Ya, saudara, itu sebab kita harus sadar kalau ada famili kita, keluarga kita, kenalan baik kita, atau bos saudara, ataupun rekan dagang saudara, kongsi saudara belum kenal Yesus. Saudara, engkau harus memperkenalkan kalau engkau sayang pada jiwanya. Karena mereka kalau tidak diperkenalkan kepada Yesus dan mereka tidak mau datang kepada Yesus, mereka akan mengalami kefatalan yang tidak bisa ditebus lagi. Walaupun mereka meratap, melolong, sudah tidak ada pintu keselamatan buat semua tertutup. Sebab saudara ayat 7 ini penting sekali ya. Apa sebab? Ayat 8 menjelaskan. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf abjad pertama di dalam abjad, susunan abjad Greka, dan Omega adalah susunan huruf terakhir dari abjad Greka. A dan O, Alfa dan Omega, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan karena aku yang awal, aku yang melahirkan, aku yang mencipta, aku yang mengadakan, aku yang mengarang, aku yang segala-galanya pertama. Dan jangan lupa, aku juga yang terakhir. Aku yang menyelesaikan semuanya. Jadi orang-orang ini, saudara, mereka baik yang menikam maupun juga yang tidak menikam, tetapi tidak mau percaya kepada Kristus, mereka semua akan meratapi. Karena mereka menghina kemampuan, kewenangan, otoritas Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam menciptakan purwaning dumadi dan menutup
Kejadian dan Wahyu. Itu mereka abaikan. Mereka tidak menghargai, mereka sembrono kepada Kristus. Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, saudara. Tuhan ingin supaya semua orang bertobat dan datang karena pintu anugerah pengampunan dosa masih dibuka lebar. Yuk tangan saudara ya. Pintu anugerah pengampunan masih dibuka lebar. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah, betapa maha kuasanya wajah Yesus. Saudara. Sehingga semua orang, baik yang masih menerima Yesus dan sampai mati setia dan berpegang teguh pada iman percayanya kepada Kristus, mereka melihat Yesus bersukacita. Ya, saya sudah jelaskan minggu kemarin. Penuh sukacita. Saudara, mereka melihat. Tetapi juga mereka-mereka yang menikam dan yang tidak mau terima dia, mereka semua pucat dan mereka semua ketakutan, horor sekali. Saudara, untuk melihat, tapi mereka harus melihat. Mereka harus melihat. Ya, saudara. Tidak ada satu makhluk yang pernah hidup tidak dikasih lihat siapa Yesus. Saudara, tapi penglihatan kepada Yesus ketika itu adalah final. Sudah tidak ada lagi pengampunan, tidak ada remission of sins. At that very moment, the end of everything. All the people, all the humankind have to receive Jesus and to look at him and have to believe that he is the Savior. He is the judge over all. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa sekarang ini masih ada kesempatan. Tapi kalau besok dipaksa, kita toh juga kalau dipaksa harus melihat. Saudara, harus melihat. Tidak punya mata, dikasih mata. Untuk melihat. Melihat wajah Yesus. Saya mau tanya. Lebih baik sekarang melihat wajah Yesus atau besok dipaksa melihat? Sekarang. Sekarang dengan sukacita, sekarang dengan sangat berharap, antusiasme kita melihat Tuhan Yesus. Artinya kita ada hubungan yang baik dengan Kristus. Amin. Jangan lupa, saudara, sampai kapanpun dalam hidup saudara, sampai saudara dan saya mati. Amin. Jangan lupa. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, semua musuhnya dipaksa melihat kepada dia, ya. Para kekasih, dahsyat kita jadi umat tebusan. Jadi kita sekarang ketika masih hidup, saudara, kita menerima anugerah karena kita adalah umat tebusan. Kita makan perjamuan kudus setiap minggu, saudara. Kita diurapi juga setiap minggu, setiap Bible study kita diurapi dengan minyak urapan. Saudara, ketahuilah, saudara dan saya adalah orang yang penuh dengan anugerah Tuhan. Mungkin kita tidak memegang uang banyak, mungkin pas-pasan saja, saudara. Mungkin kita tidak mempunyai fasilitas hidup yang bagus, saudara. Tetapi saudara mesti tahu, saudara sedang dicadangkan oleh Allah di dalam waiting list Allah, di dalam daftar tunggu Allah untuk dipermuliakan dan dilimpahi dengan segala anugerah Tuhan. Saudara tinggal menunggu. Katakan, saya tinggal menunggu. Kapan waktunya Tuhan? Tetapi saya ada pada antrian yang benar, yang pasti akan menerima. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Banyak orang Kristen yang tidak bisa percaya mengenai soal ini. Sehingga mereka menjadi malas, sehingga mereka menjadi jemu dan bosan, dan mereka mundur dari Tuhan dengan filosofi demikian, dengan alasan demikian. Mungkin aku terlalu setia sama Tuhan sampai bosan. Mungkin aku datang terus ke gereja sampai bosan. Aku tak mundur dulu, sebulan, 2 bulan, atau setahun. Nanti kalau aku sudah tidak bosan, aku balik lagi, aku pasti setia. Saudara katakan, semoga belum mati. Kenapa tidak berani omong? Semoga belum mati kau. Kalau sudah mati kayak apa?
Sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita ini diberi kesempatan, jangan dientengkan, jangan disembronoin. Saudara, Anda yang ada di rumah dan kapan saja Anda mendengar saya berkhotbah ini, perhatikan baik-baik. Kemungkinan tidak ada kesempatan kedua. Maybe you have not the second chance from God in your life to correct it all your direction. You have to direct to God as long as you live here on earth. Karena engkau itu diberi hidup oleh Tuhan. Jangan sampai hidup ini dipakai untuk undur dari Tuhan. Ketika saudara mundur, saudara mati, saudara masuk neraka. Mau apa lagi? Saudara, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Jaminan saudara kalau saudara memandang wajah Yesus. Katakan, jaminan keselamatan saya, tangan saudara. Jaminan keselamatan saya selama saya memandang wajah Yesus. Yaitu hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Amin. Haleluya. Makanya saya bilang dahsyat kita menjadi umat tebusan. Ya, saudara. Nah, ada dua ayat yang pertama tadi kita sudah lihat ya. Yang pertama dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26, dan yang kedua Yeskiel 39:29 tadi kita sudah lihat ya. Yang pertama, kita akan buka bersama dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25 dan ayat 26. Kita akan baca. 1, 2. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya. Katakan, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada saya. Sehingga saya bisa jelas melihatnya. Wow. Jadi kalau tema kita adalah Tuhan berfirman, aku tidak akan menyembunyikan lagi wajahku kepada kalian. Itu artinya Tuhan mau menyatakan wajahnya kepada kita. Amin. Dia mau menunjukkan, dia kasih tunjuk. Artinya dia welcome, ayo kamu datang, kamu dekat sama aku. Walaupun kamu tidak bisa melihat wajahku, tapi kamu itu sesungguhnya sudah melihat aku. Saudara. Nah, disinilah kita melihat bahwa seringkali kita ini tidak paham apa yang menjadi kehendak Allah. Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kalau engkau menunjukkan Bapa kepada kami, cukuplah, kami akan puas. Saudara, Tuhan menjawab, barang siapa melihat aku dan apa yang aku lakukan, dia sudah melihat Bapa. Karena Bapa ada di dalamku. Saudara, jadi seringkali kita tidak bisa memandang wajah Allah di dalam sejarah hidup kita. Sehingga kita kacau arahnya mau kemana. Siapa yang kita pandang. Sehingga kita memandang manusia, kita memandang kebudayaan, kita memandang duit dan gambar yang ada di dalam duit itu. Kita memandang hal-hal yang lain. Saudara, kita tidak bisa dengan jelas memandang Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada pada umat tebusan. Katakan, saya harus menjadi umat tebusan supaya saya diperkenan mudah melihat Allah. Saudara, ya. Jadi di sini ayat ini merupakan kata-kata benediction ataupun kata-kata pemberkatan ya, saudara. Judulnya memang ucapan berkat imam ya. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi kalau saudara melihat, ya saudara, ini adalah hak seorang tebusan Kristus. Jadi kalau saudara tidak punya hak ini, saudara harus minta. Jadi kemungkinan saya dan Anda belum melihat wajah Yesus. Artinya belum cukup intim hubungan kita dengan Allah. Saudara, kita hanya datang ke gereja, just having fun saja.
ya hanya ketemu dengan orang, say hello dan lain sebagainya. Habis kebaktian makan sama-sama. Ya sekali dengan si A makannya di situ, dengan si B lain kali minggu depan di sana, dengan si C hari Rabu yang akan datang di tempat yang lain. Saudara, selesai kebaktian saudara makan itu wajar, tidak masalah. Tetapi terus kemudian esensi daripada kebaktian datang dan memandang wajah Allah seringkali oleh anak-anak Tuhan menjadi remang-remang dan menjadi blur. Tidak tahu dengan jelas bahwa dia dalam kebaktian, dalam ibadah, dia harus bisa memandang wajah Allah. Hubungannya harus erat dengan Tuhan. Saudara, ini hal yang penting sekali. Ya saudara, itu sebab saya ingin menegaskan pada jemaat Tuhan, kalau hari kebaktian nomor 1 harus sangat bergairah datang kepada Tuhan. Harus. Bukan bergairahnya nanti besok hari Minggu selesai kebaktian kita dolan ke Bandungan. Kita dolan ke Kaliudang. Saudara. Ya, kita makan ke rumah makan mana, ke warung mana. Ya. Saudara, kita akan foto-foto di mana. Para kekasih, nah, saudara, bisakah dari rumah orang sudah punya pikiran begitu, bisakah dia datang ke kebaktian memandang Tuhan? Gak bisa. Saya yakin tidak bisa. Saudara. Tapi dari rumah itu sudah punya keyakinan, punya kerinduan, saya akan ketemu Tuhan. Saya akan memandang wajahnya. Dia akan kasih tunjuk wajahnya muncul di dalam hidup saya. Saya punya satu hubungan yang intim dan baik dengan dia. Amin. Setelah itu kalau saudara mau makan, mau kemana silahkan saja. Tetapi saudara mempunyai maksud tujuan benar. Amin. Semoga saudara jelas. Yang kedua tadi kita sudah baca, Yehezkiel 39 ayat 29. Urapan Roh Kudusnya tampilkan wajahnya. Ya, saudara, tadi kita sudah baca ayat tersebut bahwa dia itulah ya, saudara yang akan memberikan belas kasihnya supaya kita bisa memandang dia. Ketika kita susah, tidak ada jalan, kemustahilan. Bahkan ketika kita merasa sudah waktunya aku meninggal, sudah waktunya aku mau kembali ke sorga kepada Bapa di sorga. Saudara, orang ini jelas. Gak linglung dia, arahnya sudah jelas. Bahwa dia akan masuk ke dalam sorga. Saudara, kita harus yakin, kita harus jelas bahwa tujuan kita ya penuh dengan sukacita ketemu dengan Bapa di sorga. Amin. Nah, apa sebab? Karena kita mempunyai pengurapan Roh Kudusnya. Ya saudara, orang yang ada Roh Allah lebih besar daripada roh duniawi. Katakan, Roh Kudus yang di dalam saya adalah lebih besar daripada roh duniawi yang di luar saya. Bila saya mencampur keduanya, Tuhan akan membuang saya. Jadi perhatikan, roh dunia itu harus di luar kita. Katakan, roh duniawi harus di luar saya. Tidak boleh masuk. Tidak boleh menyelusup di dalam hidup saya. Supaya roh Allah 100% menguasai hati saya. Sejarah hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, maka anak Tuhan itu dahsyat. Karena satu, dia dikasih tunjuk wajah Allah. Kedua, dia diurapi oleh Roh Kudus. Coba, dahsyat dari mana? Saudara, kalau engkau ada saingan dagang yang sama-sama jualan komoditas Anda, produksi Anda, engkaulah pemenangnya. Jangan takut, jangan khawatir. Berapa puluh kali saya bilang. Tetapi kalau saudara tidak punya roh Allah, dan saudara tidak jelas dengan ibadah saudara ini, gak tahu wajah siapa yang kau lihat, gitu. Saudara, maka apa yang terjadi dalam hidupmu? Engkau akan selalu kalah dalam saingan. Engkau akan selalu rugi dan merugi. Engkau selalu berharap harapan yang kosong. Sekarang rugi, bulan ini rugi, enggak apa-apa. Sudah 10 bulan ini dari sejak Januari aku rugi. Ya enggak apa-apa, mungkin akhir tahun aku baru untung. Saudara,
Siapa bilang demikian? Kalau engkau rugi terus nanti. Semua katakan, roh kerugian. Ayo tangannya, roh kerugian harus saya putuskan. Harus saya patahkan. Berhenti sampai di sini. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya, roh Allah memberi limpahan, berkat dan kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, coba tengok di sini. Carilah wajah Allah sementara ia berkenan ditemui. Katakan, saya harus mencari wajah Allah sementara ia berkenan saya temui. Ya, saudara, hal ini penting. Untuk bisa kita itu intim dengan Tuhan, maka kita harus selalu ada pengurapan Roh Kudus. Katakan, pengurapan Roh Kudus di dalam hidup saya. Ya, saudara, kenapa? Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan roh keduniawian dan roh setan. Penguasa di udara adalah roh setan. Jadi saudara harus tahu di mana kita berada, roh setan ada. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus diurapi, dikuduskan supaya roh setan tidak menyelinap masuk dalam hidupnya. Bila roh duniawi dan roh setan masuk pada seorang anak Tuhan, dia sudah bukan anak Tuhan lagi. Maka sekarang apa namanya? Anak duniawi. Dan anak duniawi jangan harap mati masuk sorga. Memang sorga punya elu, saudara. Tidak mungkin. Saya tegaskan. If anyone not receive the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit in his whole life, then he is not the person that have already redeemed by the Lord. But he or she is from the worldliness, from the Satan spirit. And if you have and you are in the Satan's, in the devil's spirit, you are not right. You have not right to come into the heaven after you die. Saudara, ini penting sekali. Orang menggampangkan kalau aku mati masuk surga. Saudara, jelas itu pengajaran palsu. Hanya orang yang mati di dalam Kristus, dia bisa masuk surga. Orang Kristen tidak bisa masuk surga. Hanya mereka yang mati di dalam Kristus akan masuk ke surga. I have to put stressing upon this subject, that not all Christian after die can come into the heaven, the kingdom of God, the true and the perfect salvation. No. Only they that die in Christ Jesus as their Savior can receive the salvation, can enter the kingdom of God. This is very important. Itu sebab kita harus tahu, oh iya, aku sekarang harus disadarkan, bukan orang Kristen masuk surga, salah. Tetapi orang Kristen yang tetap ada hubungan keselamatan dengan Kristus, memandang wajah Allah, merekalah yang selamat. Saudara melihat lukisan ini indah sekali menurut saya. Orang-orang yang menerima pengurapan dari Tuhan. Ya, saudara. Orang-orang yang coba tangan saudara angkat. Ya. Tuhan urapilah hamba. Tuhan urapilah hamba dengan urapan Roh Kudus-Mu. Hamba membutuhkannya supaya hamba intim dengan Engkau. Biar Engkau mengurapi hamba sampai meninggal dan masuk dalam kerajaan-Mu. Karena urapan Roh Kudus menjaga hak hamba sebagai anak kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan.